Jala bangku. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong ogah bertemu Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U23 2024. Namun sikap ini berbeda dari pelatih Korea Selatan Hwang Sun-hong. Timnas U23 Indonesia memang masih harus berjuang di Piala Asia U23 2024. Garuda Muda masih memiliki laga pamungkas di grup A. Dalam laga pamungkas ini, tim Merah Putih akan menghadapi Yordania di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Minggu 21 April 2024. Pertandingan ini akan menjadi penentu nasib Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke babak perempat final. Hal ini karena sekarang tim asuhan Sintayong menempati posisi kedua klasemen grup A dengan mengemas 3 poin. Dengan poin tersebut, Timnas U23 Indonesia menjaga asa lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Mereka masih harus meraih kemenangan atau setidaknya menahan imbang Yordania dalam laga pamungkas nanti untuk mengunci tiket ke perempat final. Syarat ini karena Yordania baru meraih 1 poin dari 2 laga yang telah dilakoninya. Untuk itu, peluang Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final lebih besar meski mereka harus tetap bekerja keras di laga terakhir grup A. Timnas U23 Indonesia memang belum pasti melaju ke babak selanjutnya. Akan tetapi, melihat peluang untuk lolos yang cukup besar, banyak pihak yang penasaran. Sudah terbayang Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar sebagai runner-up grup A. Tim Merah Putih berpeluang menghadapi Timnas U23 Korea Selatan atau Jepang. Dan hal ini karena tim U23 Korea Selatan sedang menempati posisi pertama klasemen grup B, sedangkan Jepang berada di posisi kedua. Untuk itu, apabila Rizky Ridho dan juga kawan-kawan lolos ke babak 8 besar dengan menempati posisi runner-up, mereka berpeluang untuk berjumpa Korea Selatan. Tak tertutup kemungkinan, Jepang bisa menggeser Korea Selatan di laga terakhir yang bakal berlangsung pada Senin 22 April 2024. Meskipun belum pasti, Sintayong mengaku ogah bertemu dengan Korea Selatan. Pelatih yang berusia 54 tahun tersebut mengaku cukup percaya diri Timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23. Hanya apabila lolos, dia tak ingin Marcelino dan kawan-kawan berjumpa dengan Korea Selatan. Bahkan saat disuruh untuk memilih antara Korea Selatan dan juga Jepang, Sintayong dengan tegas mengatakan bahwa dia lebih nyaman apabila Timnas U23 Indonesia bertemu dengan Jepang. Yang jelas, saya yakin Timnas U23 Indonesia bakal melaju ke babak perempat final, ujar Sintayong dalam konferensi pers seusai mengalahkan Australia Kamis 18 April 2024. Jadi justru saya merasa lebih nyaman bertemu Jepang dibanding Korea Selatan, tegas Sintayong. Akan tetapi pernyataan Sintayong ini berbeda dari pelatih Timnas U23 Korea Selatan Hwang Sun-hong. Juru taktik tim asal negeri ginseng tersebut justru ingin berjumpa dengan Timnas U23 Indonesia. Dan hal ini diungkapkan melalui media Korea Selatan SBS Jumat 19 April 2024. Sementara itu, Hwang mengaku terkejut dengan keberhasilan tim besutan Sintayong mengalahkan Australia. Menurutnya, keberhasilan Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia itu di luar perkiraan. Akan tetapi, dia menganggap hal ini menjadi peluang yang bagus. Dia menilai ini peluang bagus agar Korea Selatan bisa menghadapi Timnas U23 Indonesia di perempat final nantinya. Apalagi Korea Selatan juga sudah memasukkan diri untuk memperoleh tiket perempat final meski masih memiliki 1 pertandingan lagi melawan Jepang. Dalam laga terakhir grup B, Korea Selatan yang hanya perlu mengalahkan Jepang agar bisa tetap berada di puncak klasemen. Dan apabila kalah, mereka bakal tergusur ke posisi kedua dan akan menghadapi juara grup A yakni Qatar. Melihat hal ini, Hwang justru lebih menantikan untuk melawan tim asuhan Sintayong. Oleh karena itu, dalam laga terakhir mereka harus meraih kemenangan agar bisa berjumpa Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia asuhan pelatih Sintayong membuat kejutan dengan mengalahkan Australia, ujar Hwang Sun-hong, sumber media Korea Selatan SBS, Sabtu 20 April 2024. Jadi ada peluang bagus mereka bisa menjadi lawan kami di perempat final, tuturnya. Bisa dibilang mayoritas pemain Timnas U23 Indonesia sedang dalam puncak performa saat tampil di Piala Asia U23 2024. Dari 23 pemain Indonesia U23, 21 diantaranya memasuki akhir kompetisi. Baik yang berkiprah di dalam negeri maupun di luar negeri, sama-sama memasuki akhir kompetisi. Hanya Pratama Arhan dan juga Justin Hubner yang baru memulai kompetisi. Kendati demikian, Hubner datang ke Jepang setelah melewati musim penuh menit bermain di Inggris. Artinya hanya Pratama Arhan yang memasuki mode pemanasan. Saat ini, klub yang dipilih Arhan yakni Suwon FC baru memulai kompetisi di Liga Korea Selatan, namun kondisinya tak terlalu tertinggal. Ini membuat mesin tempur semua pemain panas. Saat tampil di Piala Asia U23 2024, tak ada pemain yang kelelahan dan juga keletihan. Masa otot pemain sedang di kondisi terbaik.
Itu mengapa nyaris tidak ada pemain yang mengalami kelelahan saat tampil di kejuaraan edisi ke-6 ini. Pemain juga belum memasuki fase kejenuhan berlatih dan juga bertanding. Gemblengan Sintayong yang selalu menekankan ketahanan fisik saat memulai pemusatan latihan dijaga pemain dengan baik. Rizky Ridho dan juga kawan-kawan tak lagi mudah untuk bertekuk lutut. Situasi ini pun akan memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia U23 yang akan melakoni laga penentuan melawan Yordania pada Minggu 21 April malam nanti. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Yordania dalam lanjutan Piala Asia U23 2024 dan berikut head-to-head kedua tim. Ini akan menjadi duel yang tidak mudah bagi Garuda Muda. Berkaca dari catatan sejarah, Indonesia tak pernah menang atas Yordania. Untuk level U23, Indonesia tak pernah bentrok dengan Yordania. Namun untuk level senior, Indonesia sudah 5 kali berhadapan dengan Yordania. Dan hasilnya Indonesia tak pernah meraih kemenangan alias kalah dalam 5 duel tersebut. Indonesia kalah dalam 4 laga uji coba dan juga sekali kalah dalam kualifikasi Piala Asia 2023 pada tahun 2022. Menariknya, dalam pertemuan terakhir itu ada beberapa pemain U23. Pemain Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang ikut tampil saat melawan Yordania pada tahun 2022 itu adalah Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman dan juga Pratama Arhan. Dalam pertandingan itu Indonesia menyerah 1-0 dan satu-satunya gol Yordania dilesakan oleh Yazan Al-Naimat. Meskipun kalah, saat ini skuad Merah Putih memberikan perlawanan keras. Dengan kata lain, Indonesia U23 punya potensi menumpas Yordania. Bisa dibilang skuad Indonesia saat ini lebih berpengalaman dibandingkan Yordania yang sebagian besar belum promosi ke tim utama. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024 melawan Yordania dan pertandingan itu akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Minggu 21 April 2024. Timnas U23 Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang melawan Yordania untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Meskipun begitu, Erick Thohir tidak ingin Timnas U23 Indonesia hanya imbang dan juga bisa sukses menang melawan Yordania. Saya sih tetap optimis ya, Timnas U23 Indonesia sekarang ini sudah standar Asia Tenggara bahkan Asia, kata Erick Thohir. Di samping itu, Erick Thohir meminta para pemain Timnas U23 Indonesia untuk bisa fokus menghadapi Yordania. Sekarang kami fokus dulu di laga besok, baru nanti bisa babak 8 besar. Syukur-syukur kami masuk 4 besar, jadi 1 persatu lah, kata Erick Thohir. Jadwal Timnas Indonesia U23 versus Yordania pada matchday ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Laga Indonesia versus Yordania akan dimainkan mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Garuda Muda baru saja meraih kemenangan penting atas Australia pada matchday kedua dengan skor 1-0. Dan kemenangan itu membuat Indonesia kini ada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Yordania ada di dasar klasemen grup A dengan 1 poin. Pada matchday kedua Yordania kalah 1-2 dari Qatar. Sementara itu Yordania masih punya peluang lolos ke babak 8 besar. Walau cukup sulit, mereka wajib menang lawan Indonesia dan mendapatkan 4 poin dan berharap Australia gagal menang lawan Qatar. Meskipun ini berada di dasar klasemen grup A, Yordania bukan tim lemah. Sang pelatih Abdullah Abu Sema menilai kekalahan yang dialami dari Qatar hanya karena tidak beruntung saja. Kami perlu fokus memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kekurangan kami, ucap Abu Sema, sumber situs resmi AFC. Saya ulangi bahwa saya sangat bangga dengan tim saya. Kami akan lolos ke babak berikutnya jika kami tetap menjaga semangat, fokus dan komitmen yang sama pada laga berikutnya, tegas Abu Sema. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa banding yang disampaikan ke AFC resmi ditolak. Erick Thohir menjelaskan kedua pemain yakni Iver Yenner dan juga Ramadan Sananta gagal lolos dari hukuman. Upaya PSSI juga dipastikan gagal lewat surat balasan dari AFC. Sudah dijawab sama AFC, tetap berjalan. Jadi protes kita ditolak. Iver Yenner dihukum bermain sekali, Ramadan Sananta dihukum 2 kali tidak boleh bermain. Itu hasilnya, kata Erick Thohir saat ditemui di Jakarta Jumat 19 April. Iver Yenner harus absen saat melawan Australia. Ia juga berterima kasih kepada PSSI yang berusaha untuk menyampaikan protes terkait masalah ini. Terima kasih semua orang yang telah mendukung saya setelah kartu merah saya yang aneh saat melawan Qatar. PSSI melakukan segalanya untuk menghapus kartu merah saya, tetapi sayangnya masih diskors untuk pertandingan tersebut, tulis Iver Yenner. Adapun Sananta mendapatkan hukuman berlipat karena mendapatkan kartu merah langsung.
Sonanta tidak bisa bermain dalam 2 laga yakni melawan Australia dan juga Yordania. Selain itu, pemain asal Persis Solo tersebut mendapatkan sanksi denda sebesar 16 juta rupiah dan kondisi ini membuat Ramadan Sonanta baru akan kembali saat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Timnas U23 Korea Selatan memimpin klasemen grup B Piala Asia U23 2024. Sesuai prediksi, Korea dipastikan bisa mengatasi perlawanan China dengan mudah di laga ini. Terbukti mereka membawa pulang kemenangan dengan skor 0-2 di laga tersebut. Lee Young-jun sukses jadi bintang di laga ini dengan 2 golnya pada menit ke-35 dan juga 68. Kemenangan ini membuat tim berjuluk Taekwondo Warriors tersebut lolos ke babak selanjutnya. Di laga perdana, Korea Selatan sukses mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor tipis 1-0. Pada laga lain, Uni Emirat Arab berhadapan dengan Jepang. Tampil menyerang sejak awal laga, Jepang sukses meraih kemenangan pada laga ini. Mentalitas tim Samurai Biru terus tertanam dan juga akhirnya kemenangan dengan skor 0-2 sukses mereka raih. 2 tim yakni China dan juga Uni Emirat Arab dipastikan gugur dalam turnamen ini. Pada laga pamungkas, Korea akan menantang Jepang pada tanggal 22 April nanti. Hasil pertandingan ini akan berpengaruh langsung pada posisi di klasemen. Jika Jepang menang maka mereka akan lolos sebagai juara grup. Sementara itu Timnas U23 Indonesia akan menantang pemuncak klasemen grup B. Pasukan Sintayong akan coba menembus babak selanjutnya lewat jalur runner-up. Erick Thohir adalah salah satu orang yang memiliki cukup banyak koneksi di dunia sepak bola terutama di luar negeri. Pengalamannya menjadi presiden Inter Milan membuat namanya cukup disegani. Kondisi ini yang diharapkan menjadi jembatan agar pemain Indonesia mendapatkan kesempatan untuk abroad. Erick Thohir menjelaskan bahwa beberapa tokoh sukses ditemui dalam perjalanannya beberapa waktu yang lalu. Salah satunya dengan kawan dekatnya yakni Massimo Moratti yang menjabat sebagai presiden Inter Milan. Dalam pertemuan tersebut, Moratti juga mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Erick Thohir menjelaskan bahwa orang penting di Inter Milan tersebut menyampaikan pujian atas prestasi skuad Garuda. Selain itu, ada pertemuan dengan Andrea Radrizzani yang merupakan pemilik Leeds United. Sama seperti Moratti, Andrea juga menyambut positif sepak bola Indonesia. Dia memuji perkembangan sepak bola Indonesia menarik untuk diperhatikan. Lalu saya juga bertemu Andrea, pemilik Leeds United, dan juga sekarang pemilik Sampdoria, menyatakan yang sama bahwa menarik diantisipasi sepak bola Indonesia. Lanjutnya, sosok berusia 53 tahun ini juga mengapresiasi banyak pengusaha asal Indonesia yang memiliki klub di luar negeri. Di antaranya adalah klub asal Italia Como 1907 yang dimiliki oleh keluarga Jarum dan Brisbane Roar milik keluarga Bakri. Selanjutnya ada FC Vidender yang dimiliki oleh Sihar Sitorus. Sementara itu Erick Thohir berharap dengan adanya komunikasi yang baik ini bisa menjadi jalan agar pemain Indonesia bisa bermain di luar negeri. PSSI akan mencoba untuk membicarakan ini dengan pemilik klub. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarir. Tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan, ini kita akan bicarakan. Saya sudah telepon Pak Nirwan Grup Jarum, Pak Victor, Pak Sihar untuk nanti duduk bersama PSSI agar bisa bersinergi. Ini yang kita akan omongkan, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya akan profesional terkait kontrak Sintayong. Sintayong sukses memberikan pembuktian atas kerja kerasnya jelang kontraknya berakhir pada pertengahan tahun ini. Sintayong membawa timnas senior mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan juga 0-3 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kemudian naik 8 tingkat di ranking FIFA. Sejarah berlanjut dengan sukses timnas U23 Indonesia mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Namun, 2 aspek tersebut tidak otomatis membuat kontrak Sintayong langsung diperpanjang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya tidak melupakan fakta tersebut. Salah satu aspek yang jadi evaluasi adalah target Sintayong untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Menurutnya, PSSI dan juga Sintayong akan tetap menggunakan hal tersebut sebagai tolak ukur soal kontrak. Pertanyaan media juga gimana kalau nggak lolos 8 besar, yaitu baru penilaian yang berbeda. Tetapi saya bersama PSSI, kita berdiri tegak di atas wilayah profesionalisme. Ketika kita bersepakat itu yang kita pegang. Puas gak? Ya puas, kata Erick Thohir Jumat 19 April. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini melanjutkan, semua pihak sudah sepakat dengan masalah ini. Dan dia berharap pertanyaan tersebut tidak kembali terulang karena PSSI akan objektif untuk melihat kerja keras Sintayong. Dia percaya bahwa sepak bola Indonesia dalam jalur yang tepat setelah beberapa prestasi yang akhirnya bisa tercapai. Jika benar-benar terwujud, maka Sintayong akan berada di timnas lebih lama. Dan PSSI memproyeksikan pelatih asal Korea Selatan tersebut akan bertugas hingga tahun 2027.
Iya kan sampai 2027. Ya 2027 saya udah bicara. Kenapa tidak pernah bertanya dengan Coach Nova, Coach Indra seperti itu, atau Coach Moci gitu, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mewawancarai 3 calon direktur teknik atau Dirtek Timnas Indonesia di Qatar pada Minggu 21 April. Wawancara tersebut dilakukan di Qatar karena ada yang berasal dari Eropa. Bertemu dan wawancara dengan para calon tersebut di Qatar dianggap lebih efisien. Salah satu nanti tanggal 21 April pagi, saya akan wawancara beberapa calon Dirtek di Doha, Qatar, kata Erick Thohir seusai perayaan ulang tahun PSSI ke-94 pada Jumat 19 April. Ada 3 orang, kebetulan ada yang dari Eropa, jadi lebih dekat di sana, kalau ke sini jauh, ujarnya. Ya, PSSI mencari sosok Dirtek baru sejak awal kepemimpinan Erick Thohir pada tahun 2023. Awalnya, sosok yang diproyeksikan menggantikan Indra Safri adalah pelatih asal Jerman. Sosok tersebut adalah Frank Wormuth. Frank Wormuth jadi konsultan Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Sayangnya setelah Piala Dunia U17 2023, Wormuth tak melanjutkan kiprahnya. Karenanya PSSI mencari Dirtek lagi. Sejauh ini belum ada nama-nama yang diumumkan. PSSI hanya menyebutkan ada beberapa pihak yang bersedia dari Jerman, Belanda dan juga Spanyol. Sudah ada 3-4 nama yang masuk. Saya sedang review siapa yang terbaik. Ada dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Spanyol, satu lagi dari Inggris, kata Erick Thohir pada Maret 2024. Dari keempat calon ini tidak diperinci siapa yang akan diwawancarai di Qatar. PSSI sangat membutuhkan Dirtek baru sebab Indra Safri kini fokus di Timnas Indonesia U20. Thailand U23 baru saja bersua Arab Saudi U23 di Stadion International Khalifa Doha, Qatar pada Jumat 19 April 2024. Sebelum pertandingan tersebut, Thailand U23 sejatinya tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana tidak? Thailand U23 mampu membungkam Irak U23 dengan skor meyakinkan 2-0. Berkat kemenangan atas Irak U23, tim gajah perang muda itu pun dijagokan untuk bisa menang atas Arab Saudi U23. Nahasnya, semua itu hanya prediksi semata. Sebab Thailand U23 justru babak belur dihajar Arab Saudi U23. Bahkan Thailand U23 sudah kebobolan ketika laga baru berjalan 4 menit. Thailand U23 dibuat hancur 3-0 atas Arab Saudi. Lalu 2 gol tambahan dicetak oleh Arab Saudi U23 untuk semakin mengubur Thailand U23 di laga tersebut. Menanggapi kekalahan Thailand U23 tersebut, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meledek pasukan Isara Sritaro tersebut. Masyarakat Indonesia tepatnya meledek Thailand yang kerap disebut sebagai King ASEAN, tapi justru tak berdaya melawan Arab Saudi U23. Terlepas dari kekalahan tersebut, Thailand U23 masih memiliki kans yang besar untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebab saat ini pun, Thailand U23 masih bertengger di peringkat kedua dengan 3 poin. Sementara itu, Thailand U23 akan menghadapi tim terlemah di grup J yakni Tajikistan U23 di laga pamungkas nanti. Thailand U23 wajib menang untuk bisa memastikan diri lolos ke babak berikutnya. Justin Hubner benar-benar jadi manusia super sibuk pada Rabu dan Kamis. Ia menempuh perjalanan panjang dan juga tidak punya banyak waktu beristirahat demi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Keizo Osaka baru melepas Justin Hubner setelah mereka memainkannya di laga J-League Cup yang berlangsung pada Rabu 17 April. Di laga itu, Hubner bermain penuh sebagai pemain inti. Selepas laga selesai, Justin Hubner langsung bergegas dan juga bersiap menuju Qatar. Ia tak punya banyak waktu untuk beristirahat karena duel Indonesia versus Australia berlangsung pada Kamis 18 April. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.